Menyusui sendiri adalah KB alami yang dianugerahkan oleh Tuhan pada wanita. Dengan catatan, Bunda menyusui secara eksklusif nih. Dimana menyusuinya 6 kali sehari, rata-rata setiap 4 jam sekali pada pagi sampai sore hari dan 6 jam sekali di malam hari. Barulah menyusui efektif sebagai KB pada Bunda. Nah, Bunda dengan ASI eksklusif biasanya tidak mendapatkan menstruasi sama sekali dalam jangka waktu 6-12 bulan. Bahkan bisa lebih nih. Kemarin pada waktu aku anak pertama 18 bulan lamanya tidak mendapatkan menstruasi sama sekali selama menyusui. Nah, namun jika saat menyusui itu Bunda sudah mendapatkan haid di bulan pertama, kedua maupun ketiga gitu kan ya. Berarti itu tanda bahwa kesuburan Bunda sudah kembali normal walaupun telat-telat ya. Makanya disarankan Bunda harus langsung menggunakan KB tambahan untuk mencegah kehamilan nih Bunda. Bunda sendiri disarankan untuk tidak hamil terlebih dahulu jika melakukan ASI eksklusif. Kenapa? Yang pertama, menyusui sendiri itu bisa merangsang kontraksi rahim. Nanti takutnya Bunda akan mengalami keguguran. Yang kedua, untuk memberikan waktu pemulihan pada rahim maupun kondisi tubuh Bunda sebelum memulai kehamilan. Nah, namun sayangnya banyak Bunda yang kebobolan dengan metode KB menyusui ini. Kenapa? Karena Bunda itu akan mengalami ovulasi dulu atau masa subur dulu baru menstruasi. Jadi sel telurnya akan terlepas terlebih dahulu dan jika gagal dibuahi baru mengalami menstruasi. Bukan menstruasi dulu baru masa subur. Nah, disanalah yang menyebabkan Bunda sering nggak sadar kalau misalnya lagi masa subur saat menyusui. Oleh karena itu Bunda disarankan menggunakan KB tambahan saat menyusui. Pilihannya apa aja sih? Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, kali ini aku ingin menjelaskan tentang tips memilih KB pada Bunda yang sedang menyusui seperti aku nih ya. Bunda bisa memilih KB yang tidak mengandung hormon estrogen. Oke, kenapa? Karena hormon estrogen itu bisa mempengaruhi produksi ASI nih Bunda. Nah, KB yang mengandung hormon estrogen sendiri di Indonesia hanyalah pil KB kombinasi. Jadi Bunda bisa menghindari pil KB kombinasi tersebut dan memilih KB lain yang tidak mengandung estrogen sama sekali. Untuk memilihnya sendiri harus dipertimbangkan juga nih Bunda tentang yang pertama kondisi hormonal Bunda. Apakah Bunda dari riwayat penyakit hormonal lain seperti sulit hamil sebelumnya, PCOS, obesitas, ataupun gangguan hormon tiroid, maka disarankan untuk menggunakan KB non-hormonal. Contohnya apa? Seperti IUD, tembaga, ataupun kondom. Namun jika Bunda tidak memiliki masalah hormonal lain, maka bisa menggunakan KB hormonal nih Bunda. Pilihan KB hormonalnya apa? Kalau misalnya Bunda orang yang tepat waktu gitu kan ya, Bunda bisa menggunakan pil KB atau suntik KB yang mengandung hormon progesteron, di mana dia berfungsi untuk mencegah wanita berovulasi dan menebalkan lendir pada mulut rahim sehingga mencegah sperma masuk ke dalam rahim dan mencegah kehamilan nih. Nah, jika Bunda menginginkan KB dalam jangka waktu yang cukup lama, sekitar 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, maka Bunda bisa memilih opsi KB implan maupun KB IUD. KB implan sendiri itu prosesnya mudah, jadi kayak batang korek api gitu dimasukkan ke area lengan. KB implan sendiri juga mengandung hormon progesteron yang mencegah wanita berovulasi dan menebalkan lendir pada area serviks nih. Nah, selain itu KB IUD itu dia berbentuk alat T dan akan dimasukkan ke area Mrs. V Bunda. Nah, KB IUD sendiri ada 2 jenis, KB IUD non hormonal seperti KB tembaga dan KB IUD hormonal. Nah, KB-KB ini sangat aman sekali digunakan bagi ibu-ibu yang menyusui nih Bunda. Setelah melahirkan itu disarankan memberikan jeda waktu terlebih dahulu sebelum menggunakan KB IUD ya. Nah, disarankan Bunda menunggu waktu sampai masa nifas selesai sekitar 4-6 minggu lamanya baru memasang KB IUD. Ada beberapa wanita yang setelah melahirkan langsung dipasang KB IUD itu tidak mengalami masalah apapun. Namun beberapa wanita juga
Karena kondisi rahim ini belum benar-benar pulih secara optimal, ketika dipasang KB IUD, KB-nya itu bergeser ataupun dia lepas karena ukurannya tidak pas gitu kan ya. Atau bahkan bisa menyebabkan kehamilan ektopik atau perforasi pada rahimnya. Sehingga disarankan ketika mau pasang KB IUD itu menunggu dulu waktu agar kondisi menyusui rahim itu benar-benar sudah sembuh sempurna nih. Selain itu ada KB lain seperti KB steril, tubektomi, di mana tuba akan diikat ataupun dipotong sehingga mencegah bunda berovulasi. Namun KB steril ini harus dipikirkan dengan matang-matang karena KB ini bersifat permanen. Ya ada sih beberapa yang bisa mengembalikan fungsi sel telurnya, namun lebih sering gagalnya gitu kan ya. Makanya sebelum melakukan KB steril atau tubektomi ini pada wanita lebih baik dipertimbangkan jangka panjangnya. Biasanya dokter akan menyarankan KB steril ini jika bunda sudah punya anak lebih dari 4 ataupun sudah usia premenopause sekitar 45 sampai 50 tahun dan tidak mengharapkan kehamilan lagi nih. Nah, jadi saat menyusui bunda bisa menghindari KB yang mengandung hormon estrogen. Selain itu boleh digunakan asalkan dipertimbangkan efek sampingnya dan jangka kedepannya nih. Aku udah bikin video tentang tips memilih KB. Nah, jadi saat menyusui sangat banyak sekali pilihan KB yang bisa bunda dapatkan. Kalau misalnya bunda ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dadah bunda, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye.